Apa kabar jemaat Tuhan? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kasih Kristus senantiasa beserta kita semua. Adalah berkat Tuhan dan suatu kebahagiaan kita hari ini dapat bersama-sama bersekutu bersatu hati, beribadah secara online dari tempat kita masing-masing. Dan bagi Anda yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah online kami ini, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang dan selamat bergabung ya. Kedepannya kami berharap Anda akan selalu dapat bergabung dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Bagi Anda semua yang mengikuti ibadah hari ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen Anda di live chat, di section komen. Dan mari kita share ibadah kita ini ke orang lain di luar sana, sehingga ramai lagi orang lain yang boleh ikut terberkati dengan ibadah ini. Hari ini adalah minggu pertama di bulan September, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kami berharap Anda semua sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk persiapan perjamuan kudus kita hari ini. Dan mari saudara sekalian kita siapkan diri kita masing-masing, hati dan pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau satu-satunya yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, nama-Mu yang berkuasa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan ini kami boleh kembali bersatu hati, bersekutu, beribadah dari tempat kami masing-masing secara online untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa untuk mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini. Berkati hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Ya Bapa, kami serahkan Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berajalah Bapa, karena kami siap untuk datang ke hadirat-Mu, dan kami siap juga untuk hari ini merayakan perjamuan kudus-Mu. Kiranya hati kami diperbarui, diberkati, dan iman kami diteguhkan, karena kami mengenang akan kasih-Mu yang besar pada kami. Inilah Bapa segala doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara sekalian, kita mulai ibadah kita ini. Kita sambut tim pujian, dan mari kita memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita minggu ini. Lambaikan tangan saudara yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita semua berdiri bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Lihat kiri kananmu dan katakan, Tuhan itu baik di dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Mari kita berdoa untuk memulakan kebaktian kita. Anugerah-Mu Tuhan membawa kami mengalami segala kelimpahan dari-Mu. Tuhan, segala kebaikan Kau tercurahkan di dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau pelihara, Engkau menolong, Engkau limpahkan segala kebaikan itu di dalam hidup kami, karena Tuhan sangat baik. Pagi ini kami mau membawa syukur di hadapan Tuhan, karena kami tahu waktu kami bersyukur, mukjizat-Mu terjadi di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau beri
bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Terpuji Engkau Tuhan, Kau sangat besar. Haleluya Yesus. Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita tahu Tuhan telah mengalirkan darah-Nya di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Darah-Nya menyucikan kita. Darah-Nya seperti salju telah menebus engkau daripada kematian. Mari kita naikkan pujian. Darah-Mu Tuhan, sucikan aku. Haleluya Yesus. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu sucikanku sebagai kurban tebusan. Sucikan seperti salju, salju Yesusku. Korban-Mu sempurna, darah-Mu sucikanku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikan
Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Saudara dan saudari, hari ini kembali kita dengan penuh sukacita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan, supaya mereka melakukan ini sampai dia datang kembali untuk yang kedua kalinya. Sekarang juga kita akan melakukan perintah Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus disebut juga persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan karena tubuh Kristus terdiri daripada orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, kami menjemput saudara dan saudari, tidak kira dari gereja mana saudara berasal, semua yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah menyerahkan hidupnya dan hatinya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami jemput bersama masuk di dalam persekutuan ini. Marilah kita memeriksa hati kita. Sekiranya ada sesuatu yang harus dibereskan dengan sesama di dalam anggota tubuh Kristus maupun dengan Tuhan, marilah dengan segera kita selesaikannya. Mohonkan ampun pada Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberi semua yang ada padamu bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menebus hidup kami. Kami sudah diselamatkan, kami dikuduskan dan disucikan oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Kau jadikan hidup kami menjadi milik-Mu, milik kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat roti dan cawan berkat-Mu ini ya Tuhan. Anugerah luar biasa dari Tuhan Yesus. Kami mendapat kemurahan-Mu, kami mendapat perkenanan-Mu, kami dapat menyatu dengan pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa dan menjaga hidup kami, supaya kami tidak tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus akan semua dosa dan ketidaktaatan kami dan semua perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus yang melayakkan kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Marilah kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Marilah kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya,
kita sudah memuji Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan yang baru saja kita lakukan menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih pada tim pujian yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Jemaat Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan lebih dulu memberkati kita, maka sudah seharusnya lah kita memberi dengan sukacita. Karena Tuhan berkenan dengan pemberian yang diberikan dengan sukacita. Anda dapat memberikan persembahan Anda, sama ada itu untuk perpuluhan, persembahan misi, persembahan kasih, maupun persembahan sukarela Anda, melalui online transfer atau melalui ATM Bank, di mana nomor-nomor account akan tertera di screen. Di kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih pada saudara sekalian yang selama ini setia memberi melalui gereja kami. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan maupun yang akan kita berikan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur jika kesempatan ini Engkau memberi kesempatan kami untuk kembali memberikan persembahan kami. Berkati persembahan yang akan kami berikan maupun yang sudah kami berikan Bapa, agar boleh digunakan untuk memberkati orang lain dan boleh digunakan sebaik-baiknya untuk pelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mohon berkat kasih karunia penyertaan-Mu, berkat jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah Kau berikan pada kami seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Inilah Bapa segala doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Pengumuman untuk hari ini, yang pertama, kita ada persekutuan doa setiap hari Isnin pagi pukul 5 dan hari Kamis pukul 9 malam. Kami menjemput saudara sekalian untuk dapat bergabung di dalam persekutuan doa ini, di mana link akan selalu dihantar di dalam grup WhatsApp gereja. Pengumuman yang kedua, kita juga ada persekutuan doa untuk anak-anak sekolah minggu Pelangi Youth di Google Meet setiap hari Ahad pukul 1 petang. Kami menghimbau kepada ibu bapak, saudara sekalian untuk dapat mengingatkan putra-putrinya agar mereka dapat selalu bergabung di dalam persekutuan doa mereka. Jadi hari ini pukul 1 petang, tolong ingatkan mereka untuk bergabung di dalam persekutuan doa ini. Itu saja pengumuman untuk hari ini, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita masing-masing. Kita sambut Pastor Hesti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita sudah masuk ke dalam minggu pertama bulan September. Sudah hampir kepada penghujung tahun 2021. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Dia senantiasa memberkati dan memelihara hidup kita. Ya, pada hari ini firman Tuhan yang akan saya kongsikan, saya beri tajuk Tuhan panggil. Apakah Tuhan memanggil kita? Jawabannya, ya. Tuhan memanggil semua orang. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan dan maksud untuk melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang besar, ataupun sesuatu yang unik, ataupun sesuatu yang spesial. Kita dipanggil untuk membuat suatu perubahan di dunia ini. Jadi, apa panggilan Tuhan untuk kita? Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Kiranya kuasa firman Tuhan dan kehadiran Roh Kudus di tengah kami pada saat ini memimpin kami untuk mencari apa panggilan Tuhan dan melakukan menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari buku 1 Samuel 3. Kita akan baca 1 Samuel 3 ayat pertama hingga ke-10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan di tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu berlari pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pada waktu Tuhan memanggil Samuel, dia masih sangat muda. Bahkan dikatakan anak itu Tuhanlah, waktu Eli sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu, dikatakan pada ayat 9 bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Dikatakan anak itu sebab dia masih kanak-kanak, dia masih sangat muda ketika Tuhan memanggil Samuel. Dan Samuel tidak mengetahui, tidak dapat membedakan suara siapa yang memanggilnya. Sehari-hari yang ada bersama Samuel adalah Imam Eli. Imam Eli yang menjaga, mendidik, membimbing, memelihara Samuel dari mulai dia kecil lagi. Suara Imam Eli yang biasa dia dengar, yang sudah familiar di telinganya. Dan ketika ada suara memanggil namanya di dalam tidurnya, dia menyangka itu adalah Eli. Dan dia pun berlari kepada Eli. Pertama kali dia berlari, Eli menyuruhnya kembali tidur, sebab bukan Eli yang memanggilnya. Kedua kali Tuhan memanggil lagi, dia pun belum mengenal suara itu. Pada ayat 7 dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Dalam makna, Samuel belum memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga dia belum mengenal suara Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan ia tidak mengenal kalau yang memanggilnya itu adalah Tuhan. Ketiga kalinya ketika Tuhan memanggil dia dan dia berlari kepada Eli, saat itulah Eli sadar bahwasanya Tuhan sudah memanggil Samuel. Dan dia berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jikalau nanti suara itu memanggilmu kembali, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar.'" Dan Samuel pun pergi kembali tidur, dan Tuhan datang kepada Samuel dan berbicara kepada Samuel. Ketika Tuhan memanggil Samuel, dia masih sangat muda, dia belum mengenal Tuhan dengan intim secara pribadi, namun Imam Eli memberikan penerangan kepadanya.
memberikan keyakinan kepadanya bahwa Tuhan memanggil Samuel. Dan pada ayat 19 dalam pasal ketiga ini, ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Samuel hingga dia besar. Tuhan sudah memanggil Samuel dengan satu tugas yang besar, satu tugas yang spesial, yaitu menjadi nabinya kepada bangsa Israel. Dan Samuel juga menjadi hakim atas bangsa Israel. Di dalam panggilannya ini, di dalam tugasnya ini, Samuel melakukan kehendak Tuhan. Samuel menyenangkan hati Tuhan hingga akhir hayatnya. Itulah panggilan Samuel, panggilan Allah kepada Samuel untuk menjadi seorang nabi atas umatnya, umat pilihan Tuhan. Sekarang, apa panggilan Tuhan untuk kita? Kalau ditanyakan apa panggilan Tuhan untuk kita, apakah Tuhan memanggil kita? Tuhan memanggil semua orang. Kalau berbicara tentang panggilan, biasanya kita keliru. Kita hanya berpikir bahwa panggilan Tuhan itu hanya menjadi seorang pastor, memberitakan firman Tuhan, berkhotbah, ataupun menjadi seorang penginjil, mungkin misionaris, pergi ke pelosok-pelosok desa ataupun ke negara-negara lain yang jauh. Panggilan Tuhan itu sangat luas artinya. Panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memanggil semua orang untuk mendapat keselamatan daripadanya. Dan Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk melakukan tugas yang sudah diberikan kepadanya, untuk melakukan tujuan Tuhan di dalam hidupnya, untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tugas muktamad ataupun panggilan muktamad sebagai orang percaya, orang Kristen, kita adalah memuliakan Tuhan. Pertama, memuliakan Tuhan. Dengan seluruh kehidupan kita, tujuan kita, panggilan kita adalah memuliakan Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, Paulus mengatakan ini, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa panggilan kita sekarang? Kalau Tuhan memanggil saya sebagai seorang pastor, saya harus melakukan panggilan saya, pekerjaan saya, tanggung jawab saya sebagai seorang pastor. Menjadi teladan, menggembalakan, mengajar jemaat. Kalau panggilan saya sebagai seorang istri, saya harus menjalankan panggilan itu sebagai seorang istri. Istri yang tunduk kepada Tuhan seperti jemaat tunduk kepada Tuhan Yesus. Istri yang tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kalau saya seorang ibu dipanggil sebagai seorang ibu, saya harus menjalankan peran saya sebagai seorang ibu sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa, membimbing, mendidik, mengajar anak saya di dalam kebenaran firman Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan dan dengan kelemah lembutan. Itulah panggilan kita. Kalau Anda dipanggil sebagai seorang pengusaha, ahli perniagaan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa saja yang kita lakukan. Kalau dalam Efesus tadi Paulus mengatakan, kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil supaya melakukan panggilan kita sesuai atau berpadanan dengan panggilan itu. Melakukan tugas kita, peran kita, tanggung jawab kita berpadanan atau layak sesuai dengan panggilan itu. Sama ada kita sekarang sedang bekerja sebagai cikgu, mungkin kita cikgu di Tadika, lakukan tugas itu. Hidup kita itu berpadanan dengan panggilan itu. Dan semua itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan.
Tidak kira apa yang kita lakukan sekarang. Mungkin kita sebagai seorang ayah, mungkin kita sebagai seorang driver. Biarlah hidup kita sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, dan semua yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita katakan, kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Panggilan muktamad bagi setiap orang percaya adalah untuk memuliakan Tuhan di dalam segala segi kehidupan kita, di dalam segala peristiwa kehidupan kita, musim hidup kita. Tidak boleh ditawar-tawar. Kita harus memuliakan Tuhan. Apa yang kita perkatakan keluar dari mulut kita, orang boleh mendengarnya dan orang boleh memuji Tuhan. Orang boleh mengenal Tuhan. Apa yang kita lakukan dari pekerjaan kita, apa yang kita perbuat, orang boleh melihat dan mengenal Tuhan dari perbuatan kita, dan akhirnya memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Di dalam segala hal apa yang kita lakukan, itulah panggilan kita, memuliakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita dipanggil untuk hidup kudus. Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus kita dari dosa kita yang menjijikkan. Karena penebusan Tuhan Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan. Karena itulah kita boleh sampai kepada Bapa, kita boleh datang kepada Allah. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Untuk itu Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Kita harus kudus sebab Tuhan Yesus yang memanggil kita adalah kudus. Dan dengan kekudusan itu yang kita dapat daripada Tuhan Yesus yang sudah menyucikan hidup kita yang kotor dan jijik ini, dengan kekudusan itulah kita boleh sampai kepada Allah Bapa. Kita orang percaya dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup kita, kekudusan tubuh kita, seluruh hidup kita. Karena itulah yang menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Itu yang kita persembahkan kepada Tuhan, kekudusan hidup kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk menguduskan hidup kita. Panggilan ketiga yang muktamad bagi orang percaya adalah menjadi seperti Yesus. Kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita adalah pengikut Tuhan Yesus, kita menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti segala perbuatan Tuhan Yesus. Contoh teladan sudah diberikan Tuhan Yesus semasa Dia hidup. Itulah yang harus kita ikuti. Semakin hari, hari lepas hari, kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Hidup kudus seperti Tuhan Yesus, mengerjakan apa yang dikehendaki Allah, mengerjakan apa yang menyenangkan Tuhan Allah, melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dilakukannya dengan setia dan penuh ketaatan sampai Dia mati. Kita juga pengikut Tuhan Yesus harus seperti Tuhan Yesus, mencontohi Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang harus kita lakukan. Menyenangkan Bapa di surga. Itu yang harus kita lakukan. Taat dan setia kepada firman Tuhan, kepada Allah Bapa, sampai pada akhirnya nanti Tuhan memanggil kita. Sebab Tuhan Yesus yang sudah panggil kita untuk menjadi seperti Dia, Dia juga taat dan setia sampai mati. Itulah panggilan muktamad bagi orang percaya. Memuliakan Tuhan, hidup kudus, menjaga kekudusan hidup, dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, panggilan muktamad bagi orang percaya adalah
memberitakan Injil, mewartakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sebab kita sudah menerima Injil itu, sudah mendapatkan keselamatan itu, sudah mendapatkan penyelamatan daripada Tuhan Yesus. Itu tidak boleh berhenti hanya kepada kita. Kita harus memberikannya, memberitakannya, memperkatakannya kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapat keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sebab tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan semua orang. Bukan hanya kita saja. Semua orang Tuhan ingin selamatkan. Kalau kita yang sudah pertama, sudah lebih dahulu mendapatkan keselamatan itu daripada Tuhan Yesus, sudah lebih dahulu mengenal Tuhan Yesus, sekarang adalah tugas kita untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain, supaya orang lain yang belum pernah mendengarnya, yang belum pernah tahu tentang ini, tentang Injil, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, juga boleh mendapat keselamatan sama seperti kita. Sesuatu yang berharga yang kita dapatkan pasti selalunya ingin kita bagikan kepada orang-orang terkasih kita, orang-orang tersayang. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Karunia, anugerah yang kita tidak pantas menerimanya, kita tidak layak menerimanya. Namun itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Kalau kita sudah menerima hadiah yang begitu besar, karunia, anugerah yang begitu besar, masakan kita tidak mau membagikan itu kepada orang yang kita kasihi? Mungkin istri kita atau suami kita, mungkin anak-anak kita, ibu bapa kita, mereka belum lagi menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Mungkin adik-beradik kita, ataupun mungkin kawan dekat kita, siapa saja. Tugas kita sebagai orang percaya, panggilan muktamad bagi kita orang percaya, memberitakan Injil. Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus, supaya tujuan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua umat manusia di bumi ini tercapai. Kita harus bergerak, kita harus lakukan. Itulah panggilan kita. Jadi jangan kita pusing-pusing, jangan salah artikan apa panggilan saya. Saya tidak siap, saya masih muda, saya sudah tua. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak pandai berbicara. Saya tidak punya pendidikan. Saya ini orangnya pemalu. Itu bukan alasan. Tuhan memanggil kita di dalam apapun yang kita lakukan, di dalam apapun pekerjaan kita sekarang. Tuhan tetap memanggil kita. Lakukan bahagian kita. Jikalau Tuhan memanggil kita, panggilannya yang muktamad bagi orang percaya adalah memuliakan Tuhan. Dalam segala tindakan kita, perbuatan kita, muliakanlah Tuhan. Dan kiranya orang yang melihat perbuatan perkataan kita juga dapat memuji, mengenal Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Kita juga harus hidup kudus, menjaga hidup kita tetap kudus. Kita yang sudah ditebus Tuhan Yesus, yang sudah disucikan Tuhan Yesus, supaya kita boleh sampai kepada Allah, harus menjaga kekudusan hidup kita. Sebab Dia yang memanggil kita, Tuhan Yesus, adalah kudus. Kita juga harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Hari lepas hari, kehidupan orang percaya dituntut untuk lebih seperti Tuhan Yesus, menjadi seperti Tuhan Yesus, karena Dialah teladan kita, Dialah contoh kita. Jadi kita harus semakin seperti Tuhan Yesus. Itu yang dituntut dari kita. Dan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan lebih dulu, kita juga harus membagikannya, mewartakannya, memberitakannya, menceritakan tentang keselamatan yang sudah kita perolehi itu kepada orang lain. Itulah tugas panggilan kita. Itulah panggilan Tuhan bagi orang-orang percaya. Jangan pusing-pusing lagi ya, saudaraku. Apa panggilan saya? Panggilan Tuhan tidak semestinya kita harus menjadi pastor, tidak semestinya kita harus berkhotbah di depan di atas mimbar,
Tidak semestinya kita harus pergi menjadi misionaris ke pelosok-pelosok desa ataupun negara jauh, negara-negara yang lain. Di dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani saat ini, Tuhan tetap memanggil kita. Jangan tinggalkan panggilan itu. Jangan abaikan panggilan itu. Sebagai orang percaya, kita sudah menerima panggilan Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Itulah firman yang saya kongsikan pada hari ini. Kiranya kita semua tahu dan dapat mewujudkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bersama-sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk menggenapi panggilan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Oh, haleluya Yesus, haleluya, terpuji engkau Tuhan, kau sangat besar. Haleluya Yesus. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Kita serahkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah dengan mendengar firman hari ini, memperoleh firman hari ini, kami tahu kalau Tuhan sudah memanggil kami. Kami orang percaya, Tuhan sudah panggil untuk memuliakan Tuhan, untuk menjaga kekudusan hidup kami, untuk menjadi seperti Tuhan Yesus yang adalah teladan kami, dan untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu kami peroleh. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami menguatkan kami, memimpin kami, memberkati kami, supaya kami hidup di dalam panggilan kami, menghidupi hidup kami di dalam panggilan kami. Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus memberkati, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.